Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Subuh ini kita kedatangan tamu rombongan dari pengurus kerukunan keluarga Bone, Pak Sahri Wijaya bersama teman-temannya datang di Selayar untuk membantu kerukunan keluarga Bone yang ada di Selayar nanti pagi. Dalam kaitan itu saya ingin mencerahkan kembali, menyegarkan kembali informasi terkait dengan pemberian nama masjid kita ini Al-Umarain. Mudah-mudahan bisa saya sambung dengan dzikir muraqabah. Masjid kita ini, Masjid Agung, diberi nama Al-Umarain oleh Kiai Haji Abdul Qadir Qasim almarhum. Beliau pernah memimpin Babus Salam pesantren. Beliau pernah menjadi kepala SMI, Sekolah Menengah Islam, yang berubah nama menjadi SMP Muhammadiyah. Al-Umarain artinya dua Umar. Yang dimaksud oleh beliau adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Di mana nyambungnya dua Umar ini ke zikir muraqabah. Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, di malam-malam tertentu dia turun ke bawah, menyamar sebagai rakyat biasa, mendeteksi kehidupan masyarakatnya tanpa ajudan, tanpa jabatan, meninggalkan rumah jabatan, meninggalkan tanda jabatan dan menyamar seperti rakyat biasa. Suatu ketika dia mendatangi sebuah gubuk. Dari jauh sudah kedengaran dialog antar seorang ibu dan anak perempuannya, sayup-sayup, makin lama makin jelas, makin lama makin terang, sampai ketika dia menempelkan kupingnya di dinding gubuk itu, jelas tegas mendengarkan dialog yang dimulai dari ibunya. Seterangga berteriak berkata pada anak perempuannya di belakang, campur mie itu madu dengan air gula, nak, supaya banyak-banyak yang kita dapat untung, karena kalau asli sangat terbatas. Anaknya juga setengah berteriak karena jaraknya jauh, menjawab, jangan Bu, kalau khalifah tahu kita dihukum, kita dipenjara karena ini penipuan. Pembeli pasti tahunya ini madu asli. Ternyata tidak, karena kita campur dengan air gula. Ibunya masih menjawab, membantah, tidak, Khalifah Umar tidak mungkin mengetahui kehidupan kita. Dia senang di sana di rumah jabatan dengan segala fasilitasnya. Ini juga sindiran sebenarnya dalam riwayat ini. Padahal Umar sudah menempelkan, mendengar dengan jelas dan tegas dialog itu. Campur minyak. Tiba-tiba anaknya menjawab, Umi, kalau khalifah tidak tahu kelakuan kita, pelanggaran ini, karena ibu mengatakan khalifah di rumah jabatan tidak mengerti kesulitan rakyatnya, masyarakatnya. Di mana Tuhannya khalifah? Fa'aina Allah? Di mana Allah? Apa Allah juga tidak tahu, tidak mengerti, tidak melihat apa yang kita lakukan ini, Bu? Itu jelas didengarkan oleh Umar bin Khattab. Tanpa mendengar lagi dialog selanjutnya, Umar kemudian pulang buru-buru kembali ke rumah jabatan, memanggil anak laki-lakinya. Semuanya. Di riwayat itu tidak disebut berapa orang. Siapa di antara kalian siap nikah? Saya punya calon. Ini nih anak gadis yang digubuk ini yang menjadi calon menantunya dan kemudian betul menjadi menantunya Umar bin Khattab. Ini yang kemudian melahirkan beberapa anak. Salah satu di antara anaknya
anaknya Umar bin Khattab diberi nama dengan Aziz. Aziz ini kemudian nikah lagi, lalu kemudian melahirkan cucu dari Umar bin Khattab. Daripada capek-capek ambil nama kakeknya, dikasih Umar. Umar bin Abdul Aziz. Ini menjadi khalifah. Dan karena jabatan khalifah di tangannya sangat berkah, hanya 30 bulan memimpin sebuah negara besar, kerajaan besar, tidak ada rakyatnya yang mau menerima zakat karena sejahtera semua. 30 bulan, 2,5 periode, 2,5 tahun memimpin sebuah negara besar, tidak ada rakyat yang mau menerima zakat karena sejahtera semua. Inilah jabatan yang menurut sejarah dalam bacaan saya, referensi saya, jabatan yang paling berkah di tangan seorang presiden atau khalifah. Gadis gubuk ini tidak pernah barangkali menerima informasi ilmu tentang muraqabah, enggak. Tapi langsung diaplikasikan. Dalam referensi dikatakan bahwa ada 5 mu yang bisa mempertahankan tingkat keimanan kita, bahkan meningkatkannya. Yang pertama muhasabah, yang kedua muahada, yang ketiga muaqabah, yang keempat mujahada, yang kelima muraqabah. Merasa berada di bawah pengawasan Allah. Ini aplikasi dari ittaqullaha haqqa tuqatih dalam ayat. Ini aplikasi penjabaran pelaksanaan dari hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam ilmu referensi agama kita ada zikir muraqabah yang bertingkat menjadi 5. Yang pertama, Allahu hadiri, Allah hadir di sekitarku. Bagaimana kita mungkin melakukan sebuah pelanggaran, kejahatan, maksiat kalau ada perasaan yang mendarah daging dalam diri kita bahwa Allah hadir di sekitarku. Lebih tinggi lagi, Allahu nadiri, Allah melihatku, melihat niatku, melihat rencanaku, melihat tindakan, pekerjaan, perbuatanku. Enggak mungkin kita akan melakukan maksiat, pelanggaran, kejahatan kalau ada perasaan Allahu nadiri, Allah melihatku. Apalagi Allahu syahidi, tingkatan ketiganya, Allah menyaksikanku. Apalagi lebih tinggi yang keempat, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Lebih-lebih kalau di tingkatan yang tertinggi dalam tasawuf, Allahu muhitum bi, Allah menyatu denganku. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bi. Sekali lagi, mungkin gadis gubuk ini nggak pernah menerima ilmu ini, nggak pernah menerima pengajian seperti ini, tapi langsung diaplikasikan. Fa'ain Allah. Kalau khalifah tidak melihat karena dia ada di rumah jabatan, ibu ummi, apa Allah tidak melihat perbuatan kejahatan, pelanggaran yang kita lakukan? Kalau ini bisa mendarah daging dalam seluruh ASN, dalam seluruh pejabat, maka insya Allah negara kita, provinsi kita, daerah kita akan aman. Ada satu kasus lain di sebuah pesantren. Sudah selesai semuanya ujian tertulis sudah selesai semua. Tapi pimpinan pondok masih ingin menguji mental siswa santri-santri mereka yang akan tamat. Kepada mereka yang mau tamat ini dibagikan 1 buah pisau dan 1 ekor ayam. Dengan perintah, potong ayam ini, waktumu kalian hanya 15 menit. Cari tempat yang tidak ada yang tahu. Maka ketika mereka menerima 1 ekor ayam dengan 1 bilah pisau, mereka berhamburan. Ada yang masuk di WC, ada yang masuk di gudang, ada yang masuk di kelas, ada yang masuk di tempat-tempat di belakang pohon besar. Menjelang 15 menit mereka pada pulang. Semua sudah ada di tangannya, ayam yang sudah dipotong dengan pisau sebagai alat pemotongnya. Satu-satunya santri yang tidak memotong ayam. Dia diketawai, dicibir oleh teman-temannya. Kenapa tidak melaksanakan perintah? Tidak lulus moko itu. Tapi ketika pimpinan pondok mengumumkan dan bertanya kepada santri ini, kenapa kamu tidak potong, tidak melaksanakan perintah? Dia bilang, capek Pak Kiai, hampir habis waktuku cari tempat yang tidak ada yang lihat. Saya tidak menemukan tempat satupun yang tidak ada yang lihat. Saya masuk di gudang dilihat, saya masuk di WC dilihat, saya masuk di belakang pohon dilihat. Akhirnya saya tidak jadi potong, kesimpulannya Pak Kiai. Siapa yang lihat kok? Allah.
Kamu jangan lulus. Satu-satunya santri yang tidak lulus. Ini juga santri mungkin belum pernah mendengarkan petua ilmu referensi tentang muraqabah, tapi langsung diaplikasikan dimanapun dia berada, dia merasa berada di bawah pengawasan Allah. Itulah muraqabah. Yang zikirnya Allahu hadiri, nadiri, syahidi, ma'i, muhitum bi. Inilah yang menjadi alasannya, referensinya, argumentasinya Pak Kiai Abdul Qadir Qasim memberikan nama masjid ini Al-Umarain, dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Saya yakin sekalipun tidak disebutkan oleh Pak Kiai almarhum ini, tetapi itu adalah harapan, inspirasi, motivasi agar jamaahnya, panitianya dapat menyelami semangat yang berada di balik alasan penamaan masjid kita Agung Al-Umarain. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah, yang kedua informasi dan ajakan. Insya Allah pada tanggal 24 yang akan datang, ini sudah tertunda tapi sudah insya Allah pasti karena sudah ada persetujuan dari Kiai Ahmad Sudrajat, disingkat Kang Ajat. Dia pimpinan Basnas Pusat, baru pulang dari Palestina mengantar bantuan donasi dari seluruh rakyat Indonesia yang disalurkan melalui Basnas RI. Tapi karena ada acara keluarga, maka kami tunda, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 hari Ahad pekan yang akan datang. Kami sudah memberikan surat dan akan kami kirim untuk himbauan kita berdonasi, apakah panitia masjid, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, sekolah, OPD, instansi vertikal, komunitas, semuanya kami ajak berdonasi, sehingga pada saat tablik akbar dan open donasi tinggal menyampaikan informasi dan uangnya atau catatannya. Kalau mau langsung di store, langsung saja supaya terpusat ke Basnas dengan catatan yang lengkap, informasi yang cukup. Tapi sepakat antara Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua Dewan Masjid, Ketua Basnas, Ketua Dewan Masjid atau Dewan Masjid yang ditugasi, diamanahi untuk menjadi penyelenggara tablik akbar open donasi ini, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 hari Ahad yang akan datang. Saya berharap bahwa teman-teman GAS grup ini, gerakan Ahad Subuh GAS, berjamaah menjadi pelopor dengan open donasi atau gerakan kaleng sedekah yang kita laksanakan selama sekian lama agar sebahagian dialihkan ke sana. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa Ajat Sudrajat, Ahmad Sudrajat atau Ajat ini kita undang? Karena kita mau pengalaman langsung di samping tabliknya, pengalaman langsung apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina sana, apakah tragedi keagamaan atau tragedi kemanusiaan. Ternyata barangkali adalah tragedi kemanusiaan, karena bukan hanya masjid yang disikat, gereja juga dibombardir. Itu yang kita mau dengarkan langsung dari beliau, sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperhatikan kesulitan kehidupan terutama umat Islam yang ada di sana. Informasi yang kedua, Bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah subuh rahimakumullah, tanggal 6. Ya, pekan pertama, harinya hari Sabtu kalau nggak salah, ini ada 150 kurang lebih dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia akan melaksanakan bakti sosial akbar di Selayar. Jumlahnya tidak kurang dari 150 dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang hampir dokter, hampir lulus. Bentuk kegiatannya, dan ini yang saya sampaikan ajakan terutama teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng sebagai penggerak GAS berjamaah ini. Yang pertama kegiatannya donor darah. Kami sudah sambung dengan Dr. Misna supaya diatur teknisnya, karena ini serentak. Dilaksanakan di Dekranasda, di Baruganya, di ruangan tertutupnya. Sekaligus di situ juga akan dilaksanakan sunatan massal. Jadi anak-anak, cucu, kemanakan kita yang sudah layak umurnya untuk disunat, kami berharap segera didaftarkan. Nanti brosurnya akan kami sebarkan, ini informasi awal saja dulu. Di samping itu akan ada pelayanan kesehatan berbagai macam penyakit,
ada penyuluhan, ada di samping donor darah itu ada penyuluhan, ada seminar, ada kegiatan juga yang menghimpun seluruh nelayan atau komunitas nelayan di Padang, Bontosunggu, dan di Parak, di Bontomanai. Itu serentak di satu hari tanggal 6 itu. Jadi saya berharap ini informasi dapat disebarkan di komunitas kita, di keluarga kita, di tetangga kita, di kantor kita, di sekolah kita, agar sebelum datang akan kami lanjutkan dengan brosurnya untuk menjadi perhatian bagi kita yang membutuhkan. Kegiatannya sekali lagi dipusatkan di Dekranasda atau Rumah Jabatan Lama Bupati, baik di Pondoponya maupun di Baruganya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, karena pertimbangan ini barangkali teman-teman selalu memprioritaskan saya yang memberikan informasi, karena saya bisa padukan informasi-informasi pembangunan dan pesan-pesan keagamaan di setiap ahad jika saya berada di daratan atau saya berada di daerah, bukan karena lebih jago, lebih pintar, tetapi mungkin informasi lebih banyak yang bisa saya ramu untuk disampaikan sebagai motivasi kepada teman-teman di GAS. GAS ini adalah perpaduan antara hablum minallah dan hablum minannas. Tadi malam dalam isi takziah saya sampaikan bahwa sholat itu kesan kita hanya hablum minallah, ternyata tidak. Takbir, ruku, sujud semuanya Allahu Akbar, diantar sami Allahu liman hamidah, tapi sholat diakhiri dengan salam. Salam itulah hablum minannas. Puasa kita tidak makan, tidak minum dari imsak sampai maghrib, itu hablum minallah. Kita tarawih hablum minallah, kita tadarus hablum minallah, kita tahajud atau witir dan lain-lain hablum minallah. Kita berzikir, berdoa, beristighfar hablum minallah. Tapi puasa menjadi tidak sempurna tanpa zakat. Zakat hablum minannas. Haji juga kesan kita sepertinya hablum minallah semua. Tawaf hablum minallah, sa'i hablum minallah. Kemudian melontar jumratul ula, wusta, dan aqabah hablum minallah. Berpuncak di wukuf di padang Arafah hablum minallah semua. Tetapi haji menjadi tidak sempurna atau kehilangan makna tanpa kurban. Kurban hablum minannas. Ini disimpulkan oleh Allah dengan mengatakan duribat alaihimud dillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Oleh karena itu kita buru kesalehan individual tapi padukan dengan kesalehan-kesalehan sosial. Itu yang diaplikasikan oleh gerakan ahad subuh berjamaah yang dipelopori oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Benteng. Kita datang ke sini tahiyatul masjid hablum minallah. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh hablum minallah. Kemudian kita salat berjamaah subuh tepat waktu di masjid, luar biasa pahalanya hablum minallah. Kemudian kita berzikir, berdoa, beristighfar, itu hablum minallah. Tapi kemudian kita padukan dengan gerakan sedekah spontan kepada 2 atau 3 jamaah yang layak mendapat menerima. Itu hablum minannas. Lalu kita kemudian kopi morning berdiskusi tentang agama, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang pemerintahan, tentang lain-lain. Itu hablum minannas. Itu yang dipadukan. Dan oleh karena itu namanya gerakan, karena kita berharap bukan hanya panitia Masjid Agung, tapi panitia masjid yang 26 itu, bahkan 30 dengan musallanya di Kecamatan Benteng ini ikut bergabung setelah kita datangi masjidnya yang berkeliling setiap ahad. Bahkan ada setelah ini dibentuk lagi oleh teman-teman grup one day one juz, 1 hari 1 juz, dan itu dalam bentuk grup. Kemudian diingatkan agar melaksanakan khatam Al-Quran sama 1 bulan 30 kali khatam, karena setiap hari khatam Al-Quran, sebab juz itu dibagi kepada 30 atau 32 kalau anggota. Jadi mereka ngaji 1 juz pada juz yang diamanahkan kepadanya di hari itu. Jadi 1 hari 1 malam 24 jam khatam Al-Quran, 30 hari dalam 1 bulan 30 khatam. Ya, cuman ada pendapat yang berbeda di sini. Ada yang melapor karena saling memotivasi, ada juga yang tidak melapor karena dia menjaga sikap jangan sampai karena melapor lalu riya. Ya, nambah ngasih juga. Karena sedekah juga dikatakan oleh Allah dalam ayatnya, kamu boleh tampilkan untuk motivasi bagi yang lain, kamu boleh rahasiakan untuk menjaga ketulusan keikhlasan.
Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.